Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, perkenalkan nama saya Anis Hilaliah, guru biologi di Madrasah Aliyah Putri Al-Amin, Martapura, Kabupaten Banjar. Di masa pandemi ini, saya berharap kawan belajar selalu jaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan usahakan untuk tetap di rumah saja ya. Eits, belajar masih bisa dong. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Simak video berikut. Sari-sari makanan yang diserap pada sistem pencernaan makanan, oksigen yang kita hirup melalui sistem respirasi akan dibawa bersamaan oleh darah yang kemudian ditransfer ke berbagai jaringan tubuh, yang dimana sebelumnya zat-zat tersebut akan dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa sistem peredaran darah tersusun atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Dari video tadi, kita akan lebih dalam belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia, bagian jantung, dan proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Daripada lama-lama, ayo kita simak video berikut. Jantung terletak tepat di bagian tengah dada agak sebelah kiri tubuh. Organ ini memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan dengan berat sekitar 200 hingga 425 gram. Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali memompa darah ke setiap sel yang ada dalam tubuh kita. Itu berarti sekitar 35 juta detak per tahun dan 2,5 miliar detak sepanjang hidup manusia pada umumnya. Jantung memiliki 4 ruang sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan terdiri atas serambi dan bilik pada bagian bawah yang berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan sebelah kiri terdiri atas serambi dan bilik pada bagian bawah yang berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan oksigen. Peredaran darah pada manusia terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar terjadi secara bersamaan, yang dimana peredaran darah besar dimulai dari darah yang kaya akan oksigen masuk ke serambi kiri melalui pembuluh vena, kemudian masuk ke bilik kiri menuju aorta dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Yang kemudian kembali ke jantung dengan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida melalui pembuluh darah vena dan masuk ke jantung pada bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari darah dari serambi kanan yang kaya akan karbon dioksida masuk ke bilik kanan dan keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru. Dari sini, karbon dioksida akan ditukar menjadi oksigen melalui proses respirasi saat kita menghirup udara. Darah ini akan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri yang dimana akan diedarkan kembali ke seluruh bagian tubuh hingga proses peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar akan terus berlangsung hingga jantung berhenti berdetak. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa jantung kita terdiri atas 4 ruang, yang dimana sebelah kanan terdapat serambi dan juga bilik pada bagian bawah
yang berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan sebelah kiri terdapat serambi dan juga bilik pada bagian bawah yang berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan untuk proses peredaran darah pada manusia itu tersusun atas dua bagian, yaitu sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah proses peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yang dimulai dari bilik kiri, arteri, kemudian ke kapiler, yang dimana pada bagian kapiler inilah terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan lanjut ke bagian vena, lalu kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke kapiler, yang dimana pada bagian kapiler inilah proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen melalui proses respirasi yang terjadi pada saat kita menghirup oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen tersebut akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis dan masuk ke bagian serambi kiri. Dan kemudian proses peredaran darah besar akan kembali terulang hingga berturut-turut sampai jantung berhenti berdetak. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Saya berharap materi ini dapat membantu kalian dalam memahami proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.